Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang lagi sama Mas Sony Wicaksono. Aku langsung tanya dulu nih, gimana kabar hari ini? Gimana Mas kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, baik ya, alhamdulillah ya. Iya. Oke. Kira-kira kita mau bahas apa nih hari ini? Saya mungkin mau bahas tentang ini ya, tentang bumi dan langit. Apa sih maksudnya bumi dan langit di Al-Quran itu gitu? Secara hakikat ya. Bumi dan langit ya? Bumi dan langit. Oke. Apa maksudnya gitu? Ya. Tapi ini bumi ngomongin apa? Earth gitu? Bumi yang Earth atau? Sebagai sebuah perumpamaan bumi ya, hakikatnya itu artinya apa gitu? Hakikatnya. Oke. Dan langit juga hakikat perumpamaannya apa gitu? Oke. Kalau gitu langsung Mas gimana nih? Bumi langit itu gimana Mas kira-kira? Iya, jadi saya mau bukanya gini, kita itu kan lahir sebagai manusia ya. Allah memberi kita tuh instrumen badan fisik yang pusat kesadarannya itu namanya otak ya kan. Oke. Nah, otak ini berfungsi untuk kita berpikir, untuk hidup, untuk bekerja, mengkoordinasi semua fungsi-fungsi di dalam tubuh gitu kan. Oke. Nah itu. Tapi Allah juga memberikan kita instrumen yang lain yaitu hati, gitu. Hati nurani, ada jiwa. Untuk membantu kita, diri kita yang sejati, atau kita udah belajar di edisi Idul Fitri itu adalah roh ya. Ya. Dalam memberi petunjuk, membimbing kita di jalan cahaya. Kemarin juga kita bahas tentang jalan cahaya itu kan, mencapai tujuan hidup sejati ya. Kita juga bahas kemarin tujuan hidup, kembali ke bersama Allah selama-lamanya. Nah, kenapa sih petunjuk Allah itu nggak turun ke otak gitu? Kenapa turunnya ke hati gitu ya? Nah, jadi pertama sebabnya itu karena otak kita tuh terbatas, ya kan? Memorinya terbatas. Kita dilahirkan sebagai bayi sampai dengan sekarang, itu yang diingat dari bayi sampai sekarang itu sangat sedikit gitu. Lebih banyak yang lupa kan daripada yang ingat. Iya, iya. Jadi sebenarnya lupa tuh tapi berkah juga. Katanya kalau orang itu nggak pernah lupa setiap saat dari umur bayi sampai umur 14 tahun, dia langsung gila tuh. Ya iyalah Mas, kebayang ingat hari semua. Ingat terus gitu. Jadi otak tuh terbatas memorinya, jadi gampang overload. Oke. Jadi berpikir dikit aja tuh berat gitu. Nah masalahnya kalau kita tuh biasa menempatkan masalah atau beban tuh di otak, maka kita tuh akan cepat stres dan lama-lama tuh tertekan gitu, depresi. Nah petunjuk Allah itu nggak mungkin turun ke otak karena otak tuh terbatas. Dan otak tuh bisa meledak loh kalau diturunin petunjuk Allah kayak begitu yang tidak terbatas kan. Oh, oke. Iya. Nah yang kedua, otak itu terikat kepada dimensi ruang, waktu, dan tempat gitu. Misalnya dimensi ruang, kita tuh nggak bisa tahu apa yang terjadi di ruang sebelah yang tertutup gitu kan. Dimensi waktu, kita tuh nggak bisa tahu apa yang terjadi besok hari, karena pakai otak semua ya. Dimensi tempat, kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di tempat yang lain gitu kira-kira. Nah, jadi kita bisa taunya kan dari media ya. Jadi petunjuk Allah tuh nggak mungkin turun ke sesuatu yang dibatasi oleh dimensi-dimensi itu gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, otak itu juga berpikir atas apa yang diketahui sebelumnya atau ada pengalaman empirik sebelumnya. Empirik itu apa yang sudah terjadi ya. Oke. Nah, kalau dia bilang itu empirik, maka dibilang masuk akal gitu. Padahal petunjuk Allah itu pasti tidak empirik karena sesuatu yang disebut sebagai goib. Goib itu artinya sesuatu yang belum diketahui. Oke. Belum ada pengalaman atau informasi empirik sebelumnya. Jadi nggak mungkin itu turun juga ke otak karena alasan itu. Tadi ketiga. Nah, otak itu memproses informasi. Jadi prosesnya itu ada input, proses, output kan gitu. Okay. Jadi input yang sama, kalau prosesnya beda, outputnya itu bisa beda gitu. Jadi ketika otak kita memproses tuh, otak kita punya persepsi gitu, punya pandangan yang tergantung latar belakangnya, pendidikannya, asal usulnya, nilai-nilainya dan sebagainya. Jadi nggak mungkin petunjuk dikasih ke otak karena nanti di prosesnya pasti beda-beda. Jadi, nah ini makanya ya kalau satu ayat Quran diterjemahin sama 5 ahli tafsir gitu, akan ada 5 pendapat yang beda. Oke, karena memang kapasitasnya juga beda-beda ya.
Iya, karena tiap orang punya background beda-beda, memprosesnya beda-beda. Jadi nggak mungkin petunjuk tuh diturunin ke otak. Oke. Nah, yang lain tuh juga tadi ke berapa? Ke-4. Sekarang ke-5 ya. Otak itu berbeda-beda sejak dilahirkan. Karena kan ada orang yang gizinya bagus ya. Oke. Jadi otaknya bisa cerdas. Tapi ada juga yang gizinya misalnya buruk, otaknya nggak cerdas. Misalnya ada orang yang stunting gitu. Padahal kan petunjuk Allah bukan cuma ke orang yang cerdas atau pinter, tapi ke semua manusia. Jadi nggak mungkin petunjuk Allah tuh diturunkan ke otak manusia yang beda-beda kualitasnya gitu kira-kira. Oke. Nah, jadi coba kita belajar lagi di Al-Quran. Apa yang disebut Allah di Al-Quran tentang badan fisik yang pusat kesadarannya ada di otak, dan badan non-fisik yang kesadarannya di hati gitu. Nah, kita coba pelajarin ya. Al-Quran itu kan petunjuk. Setiap ayatnya tuh mengandung perumpamaan ya. Misalnya ketika Allah menyebut bumi dan langit, itu sebenarnya artinya bumi dan langit itu adalah apa yang ada di dalam diri kita gitu. Bumi itu artinya badan fisik secara hakikat. Oh, oke. Jadi sering disebut kita makanya terbuat dari tanah kan. Ya. Yes. Langit itu yang dimaksud adalah badan non fisik. Nah, gitu. Nah, pusat kesadaran dari badan fisik itu namanya otak. Pusat kesadaran dari badan non fisik itu yang disebut sebagai hati atau hati nurani gitu. Manusia itu kan kebanyakan kan hidupnya sehari-hari itu kan kesadarannya fisik. Jadi dia rutinitas, setiap hari kerja, makan, mandi, segala macam gitu aja gitu. Nah, sebenarnya kehendak Allah itu menghendaki manusia itu naik kesadarannya. Nggak cuma di fisik dan di otak, tetapi naik menuju kesadaran lebih tinggi yang disebut sebagai langit. Nah, jadi kalau disebut langit itu artinya hakikatnya adalah kesadaran non fisik yang pusatnya ada di hati dan hati nurani, kira-kira gitu. Makanya ada kalimat langit tanpa batas gitu ya Mas ya? Langit tanpa batas, betul. Nah, Allah menghendaki kita tuh ke langit, jangan cuman ada di kesadaran fisik aja gitu. Ya. Coba dibuka tuh surat 2 ayat 29. Surat 2 ayat 29. Ya. Ya, jadi bumi berbicara fisik, langit berbicara non fisik gitulah kira-kira ya Mas ya, sementara ya. Betul. Menarik nih. Surat 2 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan untuk kalian seluruh yang ada di bumi, kemudian dia menuju langit. Maka dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi Allah menghendaki kita tuh menuju ke langit, naik kesadarannya gitu. Jadi artinya kita tuh hidup harus spiritual, jangan cuma rutinitas fisik yang berdasarkan otak, tapi harus naik ke kesadaran spiritual, yaitu disebut kesadaran langit. Yang di situ 7 lapis kan, 7 lapis itu kan artinya nggak ada batasnya gitu kira-kira. 7 tuh artinya nggak ada batas gitu. Nggak ada batasnya, unlimited. Ya. Nah, untuk mencapai kepada kesadaran langit atau hati nurani ini kita perlu meniti anak tangga itu, karena nggak bisa langsung sampai ke kesadaran yang dikehendaki Allah, tapi bertahap. Makanya disebut sebagai setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis gitu. Untuk dibimbing Allah ke jalan cahayanya terus. Nah, tangga kayak naik tangga gitu, tapi tangganya bukan tangga fisik, tapi tangga non fisik. Nah, jadi dari kesadaran otak, dari kesadaran fisik otak, lalu naik lagi menuju ke kesadaran yang lebih tinggi gitu. Coba dibuka tuh surat 52 ayat 38. 5238 ya? Iya. 5238. Ataukah mereka mempunyai tangga dalam kurung ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang goib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Nah, jadi mereka harus seperti naik tangga gitu. Naik satu gitu. Kesadarannya berlapis-lapis. 38 ayat 10 coba. Oh iya ya, ini tangga tuh maksudnya step by step ya. Step by step ya. 38 ayat 10. Ya. Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Iya.
Nah itu, jadi kesadaran kita tuh setiap hari kayak naik tangga gitu, harusnya naik tangga, kesadaran lebih tinggi dibandingkan kesadaran otak. Nah, kalau naik tangga kan nggak bisa langsung kan, harus satu per satu gitu. Jadi satu naik, satu lagi naik terus gitu. Oke. Nah, semakin naik itu, tapi pondasi tauhidnya, pondasi di bawahnya itu, pondasi keimanannya itu harus kuat. Karena meskipun kita menaiki tangga yang naik, kalau pondasinya itu nggak kuat, struktur di bawah pondasi nggak kuat, jadi makanya kita dari kemarin tuh bicara muter-muter tentang ini nih, karena ini harus kuat dulu gitu. Itu nanti ke atasnya makin kesadarannya makin naik, kurang bagus gitu. Okay. Ya. Tapi emang bisa Mas si kesadarannya naik tapi pondasinya nggak kuat, emang bisa gitu? Bisa. Oh, bisa akhirnya ya? Misalnya gini, sebagai contoh gini, saya bisa mengetahui banyak hal yang gaib, tapi di dalam diri saya belum dibenerin dari sisi sifat sikapnya. Lama-lama kan saya bisa sombong. Oh, oke. Bisa merasa paham, ngerti semua hal gitu. Nah, kesombongan itu artinya fondasi nggak kuat, sebagai contoh. Ya, jadi fondasi itu harus kuat. Kayak pohon gitu, pohon akarnya harus kuat, tapi ini menjulang ke langit gitu katanya, gitu kan? Perumpamaannya kayak gitu. Fondasi harus sangat kuat. Makanya Nabi Muhammad 13 tahun itu hanya belajar tentang tauhid, karena fondasi itu yang diperkuat. Gitu. Oke. Coba dibuka tuh surat 14 ayat 24. Oke. Oh ya, ini yang ngomongin pohon itu ya. Pohon, betul. Perumpamaan itu ya, 14 24. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, gitu. Oke. Ya. Lanjut ini, jadi Mas? silakan lanjut. Oke, 25-nya ya. 24 ya. Ya, 25. Ya. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Oke. Nah, jadi nanti kalau pondasi udah kuat, menjulang ke langit, kesadarannya makin naik kesadaran fisik ke hati nurani lebih dalam, harus ada buahnya tuh. Buahnya adalah bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi kita spiritual itu bukan berarti di gunung sendirian, nggak pernah berhubungan sama orang gitu, enggak. Tapi lama-lama itu kan nanti ujung-ujungnya bermanfaat kepada orang lain yang makin luas kira-kira. Oke. Iya. Nah, ini yang disebut sebagai merentangkan tali ke langit atau buhul tali yang kuat. Kalau di surat Al-Quran disebut berpegang pada buhul tali yang kuat ya. Jadi kita perlu otak kita tuh sudah saatnya kita beragama nggak pakai otak lagi, tapi naik pakai hati. Jadi memiliki kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran langit yang perumpamannya langit ya, yang terhubung langsung kepada Allah. Oke. Itu ada di surat 22 ayat 15. Oke, 22 ayat 15. Ya. Wah, menarik juga nih. Jadi langit tuh, bumi ya, maksudnya ini nggak berbicara tentang, ya kan kalau sekarang ngomongin langit lihat ke atas gitu ya Mas ya. Betul. Oke, 22 15 ya. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit. Kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkannya apa yang menyakitkan hatinya. Oke, Mas. Ya, sebenarnya bukan tipu daya tapi adalah ini ya, kehendak. Ya, jadi kalau kita itu merentangkan tali ke langit, artinya kita terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi, itu kita bisa dibantu oleh Allah untuk ditolong. Oke. Nah, nanti dalam segala hal, karena itu kan bicara tentang non-fisik yang namanya hati dan hati nurani kan. Jadi itu dalam segala hal itu nanti berkat, rezeki, pernah dengar nggak rezeki turun dari langit gitu. Oke. Ya. Itu artinya itu pusat berkat, kasih sayang, semua itu turunnya dari non-fisik. Kalau kita punya hati terbuka, bisa dikasih sayang Allah itu bisa turun seperti hujan yang tercurah begitu. Wah, itu berarti sudah bisa membuka pintu langit itu gitu kira-kira. Oke. Jadi coba nanti kita bahas lagi ya. Tapi jadi kesadaran non fisik tuh kalau di Al-Quran perumpamannya adalah langit.
kesadaran fisik itu perumpamaan di Al-Quran adalah bumi. Nah, tadi kita bicara langit kan. Iya. Sekarang kita bicara bumi gitu. Nah, coba kita lihat lagi. Bumi itu sebenarnya adalah perumpamaan dari badan fisik, ya kan? Oke. Nah, bumi itu kan punya puncak-puncak tertinggi. Jadi kalau bumi kan topografinya kan beda-beda. Puncak dari bumi itu kan namanya gunung, ya kan? Nah, jadi gunung itu kalau apapun disebut gunung di Al-Quran, itu dimaksud adalah perumpamaan dari puncak kesadaran fisik manusia atau otak. Gitu. Puncak kesadaran fisik ya? Iya, namanya otak kan. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau petunjuk itu yang tidak terbatas, berkelimpahan, berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah, berkat Allah itu turunnya adalah ke hati, ke gunung, ke gunung ke otak, ya. Otaknya pasti akan overload kan, meledak. Oh, oke. Coba kita buka ayatnya 59 ayat 21. Oh, iya ini yang gunung hancur luluh gitu ya. Betul. Oh, iya. Nyambung nih berarti. Oh, yes, benar. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, oh iya jadi ngerti nih. Pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Betul. Nah jadi kalau ditaruh di gunung, gunungnya pasti hancur gitu. Karena itu maksudnya turunin ke otak. Karena gunung itu artinya otak yang terbatas kan. Iya. Sampaikan otak itu memorinya sangat terbatas. Gitu. Nah misalnya lagi, kalau petunjuk yang isinya kebenaran atau amanat dari Allah itu diturunkan ke otak, yang memproses sesuatu, misalnya ini ada input, diproses, ditambahin persepsi, konsep, segala macam dari dia, maka otak itu tidak akan amanah dalam menerima kebenaran yang sebenarnya. Dia pasti nggak bisa terima yang murni gitu. Nah, atau juga karena otak itu bisa dibisikin sama yang dari luar. Makanya nanti kita bicara bahwa otak itu bisa dipengaruhi bisikan dari mana-mana loh, termasuk dari setan gitu. Oke. Ya, tapi hati enggak, karena hati itu preserve, dijaga oleh Allah. Nah, ntar kita coba diskusi kalau ada waktu. Dijaga itu maksudnya apa? Dijaga, nggak ada makhluk lain yang bisa mengakses gitu. Coba ya kita buka ya. Surat 33:72. Kalau nanti kaitannya sama yuwaswisu fi sudurinas yang membisikan-bisikan itu gimana, Mas? Nah, nanti bentuknya bukan bisikan. Mungkin nanti di next episode kita bahas. Oke. Kita banyak utang episode nih, Mas. Next terus. Oke, 3372 ya. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Oh, itu tuh maksudnya ini ya. Oke. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dulu sih ngertinya bahwa Allah nanya dulu ke langit mau nggak, bumi mau nggak, gunung mau nggak gitu, Mas. Oke. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanat itu oleh ini manusia ya, ini oleh insan. Oke. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini perlu dijelasin agak lebih detail nih kayaknya, Mas. Gimana Mas? Bodoh ya, yang disebut bodoh ya. Oke, nanti coba kita diskusikan itu apa yang disebut bodoh. Oke. Tapi mungkin jadi sayangnya ya, karena kebanyakan saya lah ya, tuh tidak terbuka hatinya, maka ketika kita beragama pun kita tuh pakai otak, apa-apa tuh dipikirin. Jadi kita tuh tidak dapat melihat, mendengar petunjuk Allah. Kita juga tidak dapat melihat cahaya Allah. Nah, akhirnya kita juga tidak dapat berjumpa dengan Allah selama kita hidup, karena kita selalu pakai otak beragama. Nah, otak itu kalau dipergunakan untuk beragama atau berspiritual tuh bisa malah menghambat gitu ya. Kenapa? Nah, otak kita tuh sangat kuat kan? Ya. Sangat kuat. Makanya dibilangnya juga tadinya kan gunung yang kuat gitu kan? Kokoh. Nah, kokoh betul. Ya, pernah dengar ya ayat. Ini semua kayak gunung yang kokoh. Padahal spiritual itu tentang perasaan, menggunakan bahasa perasaan. Jadi pasti nggak masuk akal gitu. Ini udah kuat, kokoh. Nah, coba buka tuh 50 ayat 7. Ya.
Oh itu mungkin yang 50 sering ayat 7. kita dengar bahwa beragama tuh jangan pakai akal kali ya Mas ya? Iya, akal itu maksudnya Ya jangan maksudnya pakai otak. bukan pakai otak gitu, bukan pakai pikir gitu kali ya. Oke. Iya, betul. 50 ayat 7, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala kokoh. macam tanaman yang indah dipandang mata. Ya, oke. Ini kukunya kokoh kira-kira gitu. Nah, jadi gitu sih. Otak tuh juga nggak pernah berhenti loh. Jadi berjalan terus pernah dengar cerita kata-kata gunung itu berjalan? Gunung berjalan, nah, padahal itu sebenarnya bukan gunung fisik yang berjalan, tetapi ada otak itu jalan-jalan terus gitu. Oke. Nggak mau berhenti. Oke. Sibuk. Otak tuh sibuk banget gitu. Iya. Jadi padahal untuk membuka hati atau jalan menuju ke kesadaran lebih tinggi, kesadaran langit, otak tuh harusnya berhenti, diam, tidak mengapa-ngapa di sini dan saat ini. Bahasa Inggrisnya itu right here and right now. Oke. Jangan berjalan. Gitu. Oke. Jadi ini satu kunci yang penting ketika kita mau membuka kesadaran langit yang lebih tinggi. Otaknya harus berhenti dulu. Gitu. Oke. 52 ayat 10. Oke. Oh iya ya. Wah ini baru nyambung semua nih. 52 ayat 10. Ini 52 juga tentang tur tuh gunung ya sebenarnya ya. Iya. 52. Berarti ini lagi ngomongin pikiran gitu ya. Dan gunung-gunung benar-benar berjalan. Iya. Nah, itu yang berjalan sebenarnya bukan gunung itu yang maksud hakikatnya tuh pikiran, otak tuh berjalan-jalan terus. Gunung Tangkuban Perahu nggak kemana-mana, dari dulu juga di situ. Nggak kemana-mana dia. Nabi Musa mau melihat Tuhan kan juga dibilang gunungnya harus hancur kan? Iya. Baru kamu bisa melihat Tuhan. Jadi melihat Tuhan itu melihat Allah itu karena Allah itu adalah sesuatu yang nggak bisa dilihat, maka harus dirasakan dengan hati. Nah, persepsi di otak ini harus dihancurkan dulu. Oke. Dan pertama kali sebelum dihancurkan, yang jadi pentingnya adalah berada di sini dan saat ini, nggak ngapa-ngapain, berhenti. Gitu. Oke. Ya, itu kan ada di surat 7 ayat 143. Ya ini yang ngomongin Musa itu ya. Musa, ya betul. 7:143. Oke. Wah ini menarik Musa banget. Itu. Wah keren bener. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu. Oke. Nah. Maka jika ia tetap di tempatnya, ini disuruh diam gitu ya. Iya. Jangan kemana-mana pikirannya. Oke. Iya. Sebagaimana sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu. Dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan akulah orang yang pertama-tama beriman. Wow, oke. Jadi yang dimaksud gunung di situ bukan gunung fisik, tapi gunung otak kita, pikiran kita itu pertama adalah harus berhenti di tempatnya, nggak boleh sibuk, nggak boleh mikir ini, mikir itu. Nanti jadi salah satu kunci membuka pintu langit atau membuka hati itu adalah untuk kasih sayang Allah membantu kita atau berkat Allah bantu kita untuk otak kita berada di sini dan saat ini, berhenti dari segala yang masih dilakukan, kira-kira gitu. Nah, jadi otak itu juga tidak dipergunakan dalam hal-hal spiritual, jadi disebut di situ gunung itu hancur kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau pintu hati itu terbuka, seperti pintu langit yang terbuka, pintu langit terbuka itu artinya membuka hati ya, itu agar seluruh berkat, kasih sayang Allah, rezeki, apapun yang Allah hendak berikan yang sudah menunggu di atas tuh bisa tercurah seperti hujan yang lebat gitu ke dalam seluruh diri kita gitu. Nah, segala yang Allah hendak
tunjukkan kepada kita yang sekarang ini masih rahasia atau goib, itu bisa juga dianugerahkan kalau pintu langit atau kesadaran langit kita udah terbuka, kira-kira gitu. Oke. Nah, rahasia langit atau rahasia Allah itu ada di surat 2 ayat 33. Oke. Surat 2 ayat 33. Wah, ini jadi kebuka banget nih. Jadi perspektifnya jadi langsung beda, Mas. Ya, insya Allah. Oke. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-namanya." Maka setelah ia menerangkan mereka nama-namanya, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui yang kegoiban langit dan bumi." Rahasia goib. Kerahasiaan langit dan bumi, ya. Dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah itu tahu apa yang ada di hati dan pikiran kita lah, kira-kira begitu. Itu kan dibuka, lama-lama kita bisa memahami petunjuk-petunjuk itu. Gitu. Nah, langit atau hati itu juga pusat penerimaan berkat atau kasih sayang Allah. Pernah nggak yang tadi ya kita diskusiin, ada rezeki turun dari langit, ya kan? Tanda-tandanya ada di langit, ya kan? Itu artinya tuh semua tuh turunnya dari hati. Nah, kita tuh kadang-kadang mau dibaca dulu nggak yang di langit ada tanda-tanda surat 51 sekian gitu ya, 1920 something gitu. Ya, 19 sampai 23 dari 22 aja coba. Oke. Oh iya, ini menarik nih. Ya. 5122 ya. Ya, Oke. Dan di langit, benar Mas. Yes. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, terus? 23-nya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Nah, jadi sebab-sebab rezeki itu tanda-tandanya ada di langit, artinya ada di hati. Allah kasih petunjuk kan lewat hati, bukan lewat otak. Makanya kita kadang-kadang aneh kan, tiap hari misalnya sering sholat duha gitu. Tuhannya minta rezeki kan, tapi hatinya nggak dibuka. Iya. Pintu langit itu agar rezeki yang ada di atas itu bisa tercurah ke bawah tuh nggak dibuka gitu. Iya. Malah doanya waktu minta rezeki itu penuh dengan keinginan, kemauan. Jadi ngatur. Ini malah nutup loh. Malah nutup ya? Malah nutup nih. Ini malah nutup rezeki meskipun sholat duha tapi hatinya pengen banyak rezeki, pengen maunya ini mau itu tuh nutup. Nah, malah nutup hati, pintu langitnya malah ketutup gitu. Padahal harusnya kalau kita tahu kunci membuka pintu langit ini, kalau kita buka hati itu justru harusnya dengan penuh kepasrahan dan keberserahan gitu. Jangan banyak mau-maunya gitu kira-kira. Yeah. Makanya aku juga nggak sadar nulis buku namanya judulnya Hukum Langit nih Mas. Oh iya itu, makanya harus dibahas. Dan ini nulis buku udah berapa tahun yang lalu. Mas, ini aku mau cerita dulu sedikit ya. Unik ya. Oh iya dong. Ya. Gini. Uniknya adalah begitu aku baca ayat, belajar ayat gitu ya. Ini ayatnya kan sama plek sama ayatnya. Tapi begitu nerima lagi, itu esensinya tuh jadi jauh lebih dalam. Emang gitu kali ya Mas ya? Gitu. Karena kepasrahan kita kan butuh proses. Jadi kita dapatnya juga berproses. Sebenarnya kan yang dikasih Allah kan nggak pakai proses, langsung blek gitu, langsung. Tapi kitanya yang menerimanya perlu proses, kepasrahannya bertahap, terbuka hatinya juga nggak langsung buk gitu, nggak, tapi dikit. Makanya tadi kan naik tangganya setahap demi setahap, menaiki anak tangga kan. Jadi karena, kesadaran juga gitu. Kesadaran tuh setahap. Sejujurnya Mas, waktu aku nulis ini nggak terlalu detail ngerti gini banget, enggak gitu. Tapi nulis aja gitu. Kata-kata yang aku ngerti tulis, yang aku ngerti tulis. Tapi setelah Mas Sony tadi bilang bahwa tentang langit panjang lebar, jadi malah ini buku udah ada duluan, tapi pengertiannya sekarang jadi lebih dalam gitu. Dan aku menyadari bahwa selangkah demi selangkah tuh ya aku merasakan jadinya gitu. Iya. Oke. Ya makanya
selangkah demi selangkah naik, jangan turun ya. Tapi mungkin turun kan Mas? Mungkin, kan dinamis. Dinamis ya. Kemarin kita udah bahas sesi sebelumnya kan dinamis. Iya. Gitu. Oke. Nah, artinya apa ya? Makanan kan? Hidangan. Ya, hidangan dari mana? Langit juga. Ya, jadi Al-Maidah itu artinya bukan makanan fisik, tapi makanan dari langit, hidangan dari langit. Apa itu? Ya petunjuk lah, gitu. Oke. Nah, jadi Wah, ini kalau seru nih. pintu langit kita atau hati itu terbuka, nah kita baru bisa memahami, oh ini nih hidangan Allah yang sudah dihidangkan kayak pesta gitu ya, pesta makanannya berkelimpahan gitu, sudah tersedia dari langit gitu kira-kira gitu. Makanya waktu Maryam berdoa mendapat hidangan dari langit tuh bukan berarti ada makanan fisik gitu ya. yang fisik gitu, tapi dia mendapat petunjuk terbuka, dia terbuka gitu. Wah, gitu. Keren. Oke. Yeah. Mantap. Iya, jadi membuka pintu langit itu ya membuka hati agar semua yang kayak awan itu bisa turun seperti hujan lebat gitu. Nah, bukan cuma teori ya, kita perlu praktek nih. Betul. Tapi mungkin di season 2 lah kita praktek. Season 1 nih kita benar-benar dulu perkuat dulu konsepnya gitu. Benar. Ya karena kan gitu. kalau ngerti ini juga jadi, aku pribadi Mas dari konsep ini sih. juga jadi ngebuka sesuatu gitu. Itu sih yang penting juga gitu. Iya. Nah, tadi ada diskusi menarik tentang kebodohan. Manusia itu zalim dan bodoh kan. Tadi saya itu perlu dijelasin sih Mas. Iya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kan ada kata-kata misalnya apakah kamu tidak berpikir gitu kan? Atau bahasa Arabnya misalnya mempergunakan akal, atau afala Takilun, yes. Atau afala tatafakkarun. Iya. Gitu, berpikir gitu. Ini sering diterjemahkan sebagai menggunakan otak gitu. Padahal yang namanya afala takilun, afala tatafakkarun itu bukan menggunakan otak, tapi menggunakan akal. Oke. Itu otak sama akal tuh beda. Gitu. Nah, apa itu akal? Akal itu adalah pusat kesadaran manusia. Oke, akal itu pusat kesadaran ya. Ya. Oke. Nah, badan fisik kita ini akalnya atau pusat kesadarannya adalah otak. Oke. Tapi badan fisik ini adalah otak itu adalah pusat kesadaran yang paling rendah. Ada yang lebih tinggi lagi. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai higher consciousness, kesadaran lebih tinggi. Yaitu misalnya lebih tinggi dari otak ya, ada hati nurani, ada jiwa, ada yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan Allah murka ketika kita tidak mempergunakan akal, maksudnya terutama adalah tidak mempergunakan hati gitu. Jadi kita cuman berada di bumi aja, nggak membuka pintu langit-langit itu gitu, kira-kira begitu, ya kan? Oke. Surat berapa? 10 ayat 100. Yang tidak mempergunakan akal itu ya? Ya. Oke. Coba dibuka tuh. Ini sering banget nih buka surat ini nih. Oh, jadi bodoh tuh maksudnya ketika kita nggak ngikutin hati nurani kali ya? Intinya ke situ ya Mas? Oke. Sayang banget gitu udah dikasih hati nurani nggak dipakai bodoh. Nggak dibuka. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Oke. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ya, tidak mempergunakan akal. Tapi itu maksudnya bukan otak. Akal itu bertahap, mulai dari otak yang paling rendah, lalu hati nurani, terus lebih dalam. Jadi akal itu artinya pusat kesadaran. Dan kalau berhubungan sama Allah harusnya pusat kesadaran yang tinggi yang dipakai, jangan yang rendah gitu. Oke. By the way, abis hati nurani ada lebih dalam lagi nanti Mas? Nanti ada. Tapi pelan ya. Oke. Penasaran, biasa ya penasaran.
Oke. Sip. Tadi coba melengkapi ya, surat 5 ayat 100 coba dibuka. Oke. Ya. Wah, ini langit bumi aja nih perlu elaborasinya luas banget ya. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi orang berakal artinya orang yang mempunyai hati sebenarnya begitu. Jadi berakal itu bukan berarti otak. Dan kalau otak itu kan artinya kecerdasan otak ya. Ya. Misalnya gini, dulu zaman Nabi Muhammad kan ada orang namanya Abu Jahal. Tadi kan disebut. Jahal itu artinya kan kebodohan. Oh iya, jahil. Jahal ya. Jadi Abu Jahal itu bapak kebodohan. Itu bukan berarti Abu Jahal tuh secara otak bodoh, enggak. Karena dia itu kan pemimpin waktu itu, cerdas sekali dia sebagai pemimpin, cerdas. Tapi maksudnya Jahal bodoh itu artinya hatinya itu loh yang tidak dipakai. Oke. Zaman zaman kebodohan misalnya itu maksudnya jahiliyah gitu. Jahiliyah itu berarti bukannya nggak pakai otak, tapi nggak pakai hati. Gitu. Oke. Ya. Wah, nyambungnya ke sini terus ya, masih bolak-baliknya. Iya, bolak-balik ke sini, bolak-balik sini. Itu bolak-balik sini. Luar biasa ya. Sebenarnya beberapa episode ini saya cuma mau menekankan ini loh, hati nih harus dibuka, harus dapat hidayah, petunjuk. Kenapa kita butuh berapa episode? Ini kayak ngancurin gunung. Benar. Nah, aku jadi ingat surat 5 ayat 50 gitu, Mas. Ini kan yang mendasari aku bikin si buku ini kan hukum langit ya. Aku jadi baru ngerti banget bahwa aku bacain dikit ya, Mas ya, tolong dielaborasi sedikit nih. Ini menarik soalnya, nyambung banget. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Berarti kan kalau orang yang jahil adalah dia tidak membuka hatinya untuk mengikuti kehendak Tuhan yang ada di dalam gitu ya, kira-kira kan. Betul. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, ini kalau dielaborasi sedikit gimana, Mas? Ya itu tadi, hukum itu kan artinya segala kehendak, peraturan Allah gitu kan. Nah, semuanya itu kan, makanya itu judulnya aja udah hukum langit kan bukunya. Itu nggak tahu, Mas, tiba-tiba aja pengen nulis gitu, Mas. Jadi ada hukum langit, ada hukum bumi gitu kira-kira. Nah, hukum jahiliyah itu bukan berarti bodoh dalam arti misalnya ya keterbelakangan secara pengetahuan atau tingkat kecerdasan gitu. Hukum jahiliyah itu artinya hukum yang tidak berdasarkan hati nurani. Nah, sebenarnya kan Nabi Muhammad itu kan selalu mengatakan istafti kolbak. Istafti kolbak itu artinya tanyakan ke hati nuranimu gitu. Ke kolbak. Nah, jadi misalnya gini, buang sampah di kali gitu. Buang sampah di kali itu menurut hati nurani kita, coba kita kalau kita buka hati santai, lepas, nanti kan santai, lepas, pasrah gitu. Lalu ditanyakan ke hatinya, kalau buang sampah di kali itu menurut Allah lewat hati nurani kita, hati kita enak nggak gitu? Nah, kan nggak enak kan? Iya, Mas. Kali kotor, nah ya nggak enak, menekan gitu. Nah, apakah kayak gitu perlu dibikin undang-undangnya gitu? Semuanya harus dibikin, dalilnya apanya kan nggak perlu. Udah tahu itu udah jelas banget gitu. Nggak usah lah gitu kira-kira. Ya intinya masa mau buang sampah perlu dalil gitu ya, Mas? Iya, benar. Makanya kita tuh perlu belajar beragama pakai hati ya, jangan selalu pakai dalil gitu kira-kira. Oke. Karena dalil itu kadang-kadang pakai dari otak bukan dari hati. Ya. Great, ini oke banget, Mas, mind blowing banget ngomongin. Nggak, masalahnya ini kena banget. Aku nulis hukum langit berapa tahun yang lalu, baru ngerti. Ya maksudnya bertahap sih memang ya. Cuman aku dapetin pengertian langit yang deep banget gitu hari ini. Gitu. Oke, keren banget, Mas. So mungkin ini oke nih ya. Jadi apa nih kira-kira speech summary-nya untuk menutup episode ini gimana kira-kira, Mas? Oh ya, tadi saya tuh ada satu kelupaan kali ya. Tadi ada gimana? 5, harusnya satu lagi deh ya. Satu lagi. Jadi ada alasan 5 tadi. Jadi kenapa ke hati nggak ke otak? Karena otak itu atau pikiran itu tidak dilindungi Allah. Tidak dilindungi Allah. Tidak dilindungi Allah. Coba dibuka tuh surat 15 ayat 9. Oh, oke.
tidak dilindungi oleh Allah ya. 15 ayat 9. Oh, oke. Ini yang dijaga itu ya. Betul. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, kemarin kita bahas Allah menurunkan Al-Quran itu kan di hati kan? Iya. Nah, hati itu dijaga Allah. Artinya gini, dihafizun itu artinya dijaga ya, bukan dihafal. Iya. Jadi kalau kita ke otak itu bisa hoax, bisa dimasuki oleh pengaruh dari luar, bisa dibisikin. Tadi kan makanya dibisikan kan? Oh, dibisikan ya. Dibisikin sama yang lain-lain gitu. Sementara hati dan hati nurani itu anugerah Allah yang tidak dapat diakses oleh siapapun juga, termasuk setan atau malaikat atau siapapun, tidak bisa mengakses hati kita. Itu yang maksudnya dijaga. Nah, hanya Allah yang bisa mengakses. Oke. Jadi kalau petunjuk itu turunnya ke otak, itu mengandung resiko. Karena ada pengaruh dari luar gitu. Kalau hati nggak ada. Semua kalau kebuka, terhubung langsung, ya hanya Allah yang bisa mengakses hati kita. Dengan cara membersihkannya, mengarahkannya. Kita sih bisa mengakses hati kita dengan cara mengotori. Mengotorin doang. Gitu. Jadi kita cuma bisa ngotorin, tapi yang membersihkannya ya Allah gitu ya. Iya, makanya kayak dulu cerita Adam kan dibisikin pikiran jahat kira-kira gitu. Pikiran yang dibisikin gitu kan. Bukan hati gitu, ya. Kira-kira. Bukan. Oke. Nah, gitu. Jadi itu sih topik kita sore hari ini. Wah, ini asik banget Mas ngomongin si langit bumi jadi nyambung kemana. Tapi balik lagi Mas ya, aku sadari bahwa kembalinya tetap kepada hati gitu ya. Kembalinya tetap adalah bagaimana kita membuka hati gitu. Jadi ya balik lagi, hati adalah pusat komunikasi sama Allah itu sendiri. Maka aku ngerti banget kalimat bodoh tadi ya. Bodoh banget kalau saya tidak mempergunakan hati saya untuk berkomunikasi langsung gitu intinya. Gitu. Iya, betul. Oke Mas, nih 6 poin ini menarik banget. Oke, ada mungkin statement penutup untuk episode kali ini, Mas Sony? Nah, jadi otak tuh anugerah Allah, hati juga Allah. Jadi kita bukan berarti tidak pelak sama sekali, tetapi hati itu harusnya menjadi leader, menjadi nahkoda, menjadi yang di depan. Nah, karena petunjuk Allah itu turunnya ke hati, bukan ke otak, gitu. Atau disebutnya dari langit, kira-kira gitu kan. Langit itu artinya hati. Jadi kita perlu membuka hati atau membuka pintu langit ini agar segala berkat, rezeki, kasih sayang Allah yang telah menunggu itu kayak awan gitu dapat tercurah seperti hujan yang lebat ke dalam diri kita gitu. Nah, nanti kalau misalnya ini bukan cuma dalam hal spiritual, misalnya bekerja, mencari rezeki, kita mesti ngapain, rezeki ada di mana, semua itu petunjuknya akan ke hati, otak tuh mengikuti aja gitu kira-kira. Jadi otak itu dan hati kayak tangan dan kaki, dua-duanya punya fungsi yang beda, dan harus sinergi satu sama lain. Nah, jadi jangan salah kamar gitu. Jadi kaki dibuat makan, tangan dibuat jalan ya, salah. Error. Gitu, iya. Gitu. Jadi hidup ini harusnya hati dan hati nurani itu menjadi leader, otak tuh jadi follower. Otak follower. Kira-kira. Iya. Jadi gitu. Master controlnya ada di hati ya Mas ya? Di hati, betul. Nah, saya mau tutup sesi ini tuh dengan quote dari Einstein. Oke. Nah, intuitive mind is a sacred gift from God gitu ya. Boleh dilihat nggak Kang Abu di sebentar. Search. Ini. Yes. Ya. Ayo kita baca nih ya. Intuitive mind is a sacred gift. Sebenarnya harus ada kata-kata sacred gift from God atau to source gitu. And the rational mind is a faithful servant. Jadi hamba sahaya yang mengikuti dengan setia kira-kira gitu. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Kita tuh ada di dalam satu masyarakat atau kondisi di mana telah melupakan pemberian suci itu, tapi mengikuti dan mendewakan, mengagungkan pembantunya malah gitu. Iya. Gitu. Oke. Itu justru dari Albert Einstein. Yang sucinya justru malah dilupain gitu ya? Betul.
By the way Mas, ini Albert Einstein bisa bikin quotes gini berarti dia udah main langit kayaknya. Iya, Albert Einstein kan dapat satu kesadaran yang luar biasa ya kan, bukan di otak. Iya. Di hatinya. Iya. Jadi hukum langit itu sebetulnya Albert Einstein udah tahu kali ya. Oke, Mas Sony. Seperti biasa Mas, pembicaraan ini selalu sangat menarik, bukan hanya untuk knowledge gitu, tapi ya mudah-mudahan juga saya sendiri merasakan bahwa dengan banyak pembicara ini bahwa hatinya juga ikut terpanggil untuk selalu bisa, ya itu tadi Einstein mengatakan bahwa ini dijadikan sebagai sesuatu yang akan jadi masternya gitulah kira-kira. Oke, Mas Sony, thank you. Seperti biasa great conversation gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi. Dan pemirsa, ini diskusi kita tadi Mas Sony bilang nanti lagi kita akan selalu berlanjut gitulah kira-kira. Tapi balik lagi kita akan ke episode yang akan datang. Kita akan ke episode yang berikutnya. So, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Thank you. Thank you. Assalamualaikum.